Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini bersama saya Arwata Santo, mahasiswa S2 Magister Sains Ekonomi Islam Universitas Airlangga. Di sini saya sedang berada di Kanada, tepatnya di downtown Toronto, di Nova Scotia Province. Jaraknya 15.463 km dari Indonesia. Di sini saya menempuh studi di Dalhousie University, Agricultural Campus di Department of Business and Social Sciences. Jadi riset saya yang saya lakukan di sini adalah meneliti tentang bagaimana perilaku konsumen di kalangan imigran yang masuk ke benua Amerika dan Eropa, terutama dari Asian immigrants, Chinese, Filipinos, Indonesian, bahkan Vietnamese, dari South Asia juga ada Jepang. Kemudian untuk progres riset saya sudah alhamdulillah mencapai di chapter 4 dan alhamdulillah saat ini sedang submit di jurnal Scopus dan jurnal nasional terindeks Sinta di Indonesia. Ya, secara Islam seperti kita ketahui mulai tersebar sejak 1400 tahun yang lalu, tepatnya di kota Mekah dan Madinah. Dan dari Mekah Rasulullah menyebarkan Islam melalui sahabat-sahabatnya saat Abdullah Waqas di Cina, kemudian Umar bin Khattab di Mesir, kemudian Ali bin Abi Thalib hingga ke Persia, dan juga penakluk-penakluk lainnya seperti Muawiyah bin Abi Sufyan yang menaklukkan juga kota Mesir, Alexandria, Ethiopia dan lain-lain. Bahkan di tahun 1924 itu adalah akhir puncak kejayaan Islam, yang mana masuknya Islam di Turki dimulai pada tahun 1493 oleh kerajaan Sultan Turki Utsmani, yang mana itu menandakan bahwa sebenarnya kita sebagai generasi emas Muslim di masa yang akan datang, yang mana Indonesia memegang peran penting di dalamnya sebagai negara mayoritas Muslim terbesar di dunia, kedua setelah Pakistan, tepatnya 280 juta populasi Indonesia, 83% diantaranya Muslim. Saat ini merupakan growing population yang harus terus kita syukuri hari demi hari dan kita update terus setiap tahunnya. Ya, kembali lagi, Islam saat ini tengah mengalami fase growing up, yang mana dari 1924 Islam mengalami kemunduran dengan ditaklukannya oleh Yahudi Zionis Theodor Herzl melalui surat yang dikabarkan ke kolega-koleganya di Inggris untuk merancang strategi bagaimana untuk Ottoman Turki bisa runtuh melalui debt trap, permainan jalur belakang underground yang ditanamkan oleh lobby-lobby Yahudi di Turki untuk menggulingkan Kesultanan Abdul Hamid tahun 1924 yang kedua, Sultan Abdul Hamid yang kedua. Itu menandakan bahwa kita sebagai umat Muslim harus memasangkan fondasi yang kokoh tentang keislaman, akidah, tauhid ketika kita di luar negeri. Bagaimana kita bergaul fikr dengan kawan-kawan kita yang ada di benua Amerika, benua Eropa, untuk kita bisa menyumbangkan sumbangsih pemikiran Islam, terutama di segala kehidupan, baik bisnis, social sciences, technological, engineering and mathematics. Bahkan kita harus mampu memberikan sumbangsih kita sebesar-besarnya untuk kemaslahatan umat Islam. Ya, seperti yang kita ketahui, Islam saat ini sedang mengalami fase kenaikan kembali setelah 100 tahun, dimulai tahun 1924 runtuhnya Kesultanan Turki Utsmani dengan lobby-lobby Yahudi tadi. Maka dari itu kita menjelang 101 tahun ya, nanti di tahun 2026 dan bahkan akhir 2025 ini sudah 100 tahun menjelang 102 tahun, maka kita harus menumbuhkan spirit penakluk-penakluk Islam terdahulu yang ada di semenanjung Arab, kemudian di benua Afrika, di benua Eropa, Andalusia dulu pusatnya, dan saat ini kita mungkin akan menjelajahi benua Amerika untuk menaklukkan dan menyebarkan risalah Islam yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat pada 1400 tahun yang lalu ya. Mohon doanya teman-teman supaya studi saya di sini lancar, kemudian
pulang ke Indonesia nantinya dengan selamat. Transit 19 jam di Hong Kong tentunya cukup melelahkan nantinya, kemudian 11 jam di Vancouver, dan perjalanan total 57 jam lebih dengan jarak 15.463 km jauhnya dari Indonesia. Masya Allah, tabarakallah.